Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Beta Dewi dengan NPM 1811100093. Di sini saya akan memenuhi tugas micro teaching kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 3, fokus kepada bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa dulu. Ayo Meta dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, setelah itu Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rayunda. Saya, Bu. Maulida Utami. Hadir, Bu. Dwi Meta Aditya. Saya, Bu. Sophie Amalia. Dia nggak masuk, Bu. Kenapa Sophie nggak masuk? Dia ngomong dia sakit. Oh, jadi yang nggak masuk cuma Sophie ya. Iya. Nah, jadi 2 minggu yang lalu kan Ibu sudah mengajarkan tentang temanya tema ini, tapi pembelajaran 1 itu kan tentang suhu dan kalor. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran 3, yaitu ada bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita semangat, nggak lemes kan, karena ini udah siang ya, udah pada ngantuk. Nah, jadi kita nyanyi dulu, nyanyi Ya, Bu. lagu wajib Garuda Pancasila. Tahu semua kan? Tahu, Bu. Ayo semuanya berdiri. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo duduk kembali di tempatnya masing-masing. Ya, Bu. Coba dibuka bukunya halaman 24, 25. Di situ ada teks bacaan manusia dan lingkungan alam. Coba siapa yang mau baca? Saya, Bu, saya. Ya, coba Dwi Meta dibaca. Ya, manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan benda hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan benda makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah. Sudah, Bu. Nah, setelah membaca bacaan teks bacaan itu, nah di sini coba kalian menggaris bawahi kata-kata yang belum kalian tahu artinya apa. Baik, Bu. Sudah digaris bawahi? Sudah, Bu. Ya, apa coba yang kalian tidak tahu artinya di dalam teks bacaan itu? Saya, Bu, saya. Apa yang coba Dwi Meta? Saya yang tidak tahu itu benda mati sama makhluk hidup. Itu tuh seperti apa sih, Bu? Ya, kalau makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri itu dia bisa bernafas, bergerak, berkembang biak, dia tumbuh, dia makan, dia bergerak seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kalau benda mati itu dia itu benda yang tidak bisa bernapas seperti meja, kursi, lemari, pintu. Nah, seperti itu. Apakah kalian semua sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, coba Meta diulangin apa tadi kata Ibu? Jadi makhluk hidup itu adalah
dia bisa bergerak, dia bisa bernapas, contohnya seperti manusia, seperti hewan. Sedangkan kalau benda mati itu dia tidak bisa bernapas. Dia tuh contohnya seperti kursi, meja, pintu, lemari. Iya, berarti udah paham semua ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Nah, setelah tadi kalian kan sudah membaca tuh ya teks bacaan itu. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Apa sih coba Dwi Meta judul teks baca di atas itu, bacaan di atas itu? Jadi judulnya itu manusia dengan lingkungan alam Bu. Iya benar, manusia dan lingkungan alam. Nah, coba Ibu menanya lagi, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan alam itu? Lingkungan alam itu lingkungan yang dia tuh sumber bagi makhluk hidup, karena di dalam lingkungan alam itu dia menghasilkan apa yang diperlukan oleh makhluk hidup. Iya benar. Coba kalian amati kondisi lingkungan alam di sekitar rumah kalian itu, kondisi geografisnya itu seperti apa? Apakah di pegunungan, di daratan, atau di lautan? Nah, kamu itu tinggal di daerah apa? Apakah pegunungan, daratan, atau di pinggir laut seperti di lautan gitu? Saya tinggalnya di pinggir laut Bu. Saya itu tinggal di daerah Panjang. Iya, jadi Meta tinggal di daerah pinggir laut. dekat laut. Nah, jadi mayoritas orang-orang yang kerja di rumah kamu itu Dia biasanya mencari ikan Bu di sana. Kalau enggak dia jualan gitu di pantai-pantai. iya benar. Jadi kalau kita tinggal di daerah pegunungan itu mayoritas orang-orangnya itu bekerja sebagai petani, berkebun, bercocok tanam. Kalau di daratan itu kebanyakan orang-orang kerja sebagai wirausaha. Kantoran Bu. Iya benar. Saya Bu kantoran. Iya, sedangkan kalau kita tinggal di pinggir laut itu mayoritas pekerjaannya itu seperti nelayan, mencari ikan, iya benar. Berjualan juga Bu ada. Iya. Nah, selain menjadi nelayan juga, kalau orang yang rumahnya di pinggir lautan itu bisa juga dia banyak berjualan, benar, seperti berjualan otak-otak kan itu bisa dari ikan kan ya, benar. Ikan giling, ikan asin, banyak sekali yang dijual. Iya benar. Nah, seperti kalau kayak jual otak-otak, jual ikan giling itu ada di sini, Nah, kalau di sini itu seperti ada di gudang lelang. Oh, saya nggak tahu Bu gudang lelang. Iya, gudang lelang itu ada di sana, Teluk turun ke bawah itu. Oh iya Bu ya. Nah, coba kalian buka buku kalian halaman 35. Di situ kan ada teks bacaan tentang hak-hak seorang siswa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi, kita masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia itu semua seorang pelajar, seorang anak atau siswa itu mempunyai hak hak itu dilindungi oleh undang-undang negara. Ya Bu. Coba kalian baca dulu teks bacaan hak-hak sebagai seorang siswa. Itu ada di halaman 35. Ibu kasih waktu 3 menit. Nah, coba apa Meta hak-hak sebagai seorang siswa atau pelajar itu? Coba tolong dibacakan supaya teman-teman yang mendengar. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud hak-hak siswa itu adalah hak untuk 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan yang tertentu yang telah dibakukan. Lalu ada
mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan yang lainnya. Terus ada pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa. Yang keenam ada memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh ada menyelesaikan program pendidikan. Dan yang kedelapan ada mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Itu Bu, hak-haknya. Nah, itu dia. Jadi kita itu, kalian sebagai seorang siswa atau pelajar itu mempunyai hak. Jadi tidak bisa orang tua kalian atau siapa menyuruh kalian sekolah di sini karena sekolah ini bagus, tetapi kalian tidak mempunyai minat, tidak suka sekolah di situ. Nah, makanya kalian mempunyai hak untuk sekolah di mana. Nah, seperti itu. Terus kalau kalian kayak mempunyai minat seperti mengikuti eskul ini ya, atau eskul itu, tidak bisa mengikuti apa kata teman. Jadi kalian tuh minatnya di mana? Apa mau ikut eskul nari atau eskul nyanyi, itu seperti itu. Jadi udah mengerti ya? Paham Bu? Nah, setelah itu coba dibuka halaman 33. Di situ ada konvensi hak-hak anak. Nah, di situ kan ada 4 golongan ya. Coba dibaca dulu, dipahami apa saja 4 golongan itu. Setelah itu nanti dibacakan. Ya Bu. Ya, coba Dwi Meta, di situ kan ada 4 hak. Coba tolong disebutkan 4 hak itu apa saja. Yang pertama ada hak kelangsungan hidup, yang kedua ada hak berlindung, yang ketiga ada hak tumbuh kembang, dan yang keempat ada hak berpartisipasi. Nah, ya benar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari 4 hak tersebut. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua itu ada hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Nah, kalian tuh di sini mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk kegiatan keagamaan atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Setelah itu, yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat tuh ada hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Nah, seperti itu. Kalian mengerti? Ngerti Bu? Nah, dari 3 pembelajaran tadi, nah menurut kalian pembelajaran mana sih pada hari ini yang menurut kalian menyenangkan? IPS Bu. Iya, tadi IPS kita membahas tentang kondisi geografi di daerah rumahmu. Jadi kan tadi Meta itu tinggal di Pinggir laut pinggir Bu. laut ya, mayoritas tuh nelayan sama pedagang, tapi pedagangnya juga kayak yang tadi Ibu sebutin, pedagang otak-otak, Ikan. pedagang ikan giling, seperti itu ya. Pedagang ban. Iya, ban juga ada kayak seperti di Mutun, Kelara itu. Iya, benar, bagus Meta. Nah, setelah itu apakah hak kalian sampai sekarang ini terpenuhi? Alhamdulillah Bu, terpenuhi. Luar Iya, biasa. terpenuhi. Jadi kalian tuh tidak dipaksa orang tua untuk sekolah di sini, Tidak. untuk ikut ini jadi kemauan kalian ya, Iya, keinginan Bu. kalian ya. Iya Bu. Iya, bagus. Nah, jadi kan hari ini pembelajaran kita udah selesai ya, udah sore juga, udah ngantuk pasti ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai PR. Coba kalian cari pekerjaan apa saja yang ada di pegunungan dan di daratan. Kalau tadi kalian mendengarkan Ibu, pasti kalian tahu, kalian paham. Ya Bu. Nah, di sini Ibu akan memberi kesimpulan dari 3 pembelajaran tadi. Nah, lingkungan alam itu sangat mempengaruhi makhluk hidup. Jadi di dalam lingkungan alam itu memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Nah, terus seperti Ibu yang ngomongin tadi itu keadaan geografi di lingkungan rumahmu tadi, seperti Meta kan di pinggir laut, yaitu mayoritas itu sebagai nelayan. Nah, terus yang ketiga itu ada PKN ya. Tadi kita belajar tentang hak-hak. Nah, jadi manusia itu sejak mereka dilahirkan itu sudah mempunyai hak.
sudah mempunyai kewajiban. Jadi dia mau ngapain aja, maksudnya dalam artian ngapain aja itu dalam hal positif itu tidak apa-apa. Jadi seperti kalian mau sekolah di sini atau mengikuti apa itu tidak apa-apa selagi itu positif. Orang tua tidak boleh melarang-larang karena itu hak kalian. Ya Bu. Nah, jadi sampai pelajaran pada sore ini kalian semua udah mengerti? Mengerti Bu. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Coba ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video micro teaching saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.